Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah SAW, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, kullu khutbatin tamshiha ilal masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid dihitung sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu akan menghapuskan dosa. Sebanyak langkah kalikan 10, jumlahnya insyaallah sebanyak itulah dosa kita berguguran. Mudah-mudahan segala kehilapan kita dalam Jumat ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Nabi habis sholat maghrib makan kurma 3 biji. Ya Rasulullah, saum, kata Rasul, hari ini hari Senin, hari kelahiranku, karena itu aku saum pada hari ini. Siapa yang mencintaiku maka saumlah pada hari kelahiranku. Hadirin, mulai saat itu orang yang cinta sama Nabi sampai sekarang sering saum pada hari Senin. Man ahabba syai'a fahuwa asirullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Salah satunya saum pada hari kelahirannya. Kalau kita tidak sanggup saum pada hari kelahirannya, perbanyaklah menyebut namanya. Dalam Al-Quran, kalau Allah merintahkan saum, Allah tidak saum. Allah merintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah menyuruh haji, Allah tidak haji. Tapi kalau sholawat tersendiri, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat baca sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah kalian, alaihi kepadanya, wasallimu taslima, dan salamlah dengan salam yang sempurna. Salawat Allah berupa turunnya rahmat. Salawat malaikat berupa doa dari para malaikat. Kita dianjurkan bersolawat minimal sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam kitab Mukhtarul Hadis, siapa yang baca sallallahu ala Muhammad akan diturunkan 70 pintu rahmat. Dalam hadis yang lain, perbanyak bersolawat kepadaku, kufiya amru dunyahu, dicukupkan dunianya. Siapa yang rajin bersolawat dicukupkan dunianya. Maknanya satu, solawat sebagai syafi'an. Apa itu syafi'an? Menggenapkan yang ganjil, menambal yang kurang, menyempurnakan yang tidak sempurna. Itu namanya syafaat. Kalau saya Bapak hadirin sholat duhur nih, 1, 2, 3 rakaat khusyuk, rakaat keempat hujan, kita merasa terganggu, mungkin ingat cucian dan sebagainya. Kita percepat sholat duhur itu. Hati kita jujur, rakaat terakhir tidak khusyuk karena hujan. Wafatlah saya Bapak dan hadirin. Nanti di akhirat ada catatan kitab amal. Semua megang. Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Baca catatan amal kebaikanmu. Sudah cukup dirimu yang menghisabmu. Semua membuka, saum sempurna, haji sempurna, umroh sempurna. Pas catatan sholat 5 waktu sempurna juga. Kita jujur, ya Allah saya sempat tidak khusyuk sholat duhur rakaat keempat karena hujan besar waktu itu. Tapi kenapa dalam catatan amal saya jadi khusyuk? Kata para malaikat,
kalian sering bersolawat. Kekurangan sholat duhur ditambal, disempurnakan oleh solawat. Itu disebut dengan syafi'an. Jadi kalau orang nggak pernah solawat itu kerugian besar, tidak ada yang nambal. Karena kita jauh dari sempurna. Yang kedua, kufiya amru dunya adalah turunnya rahmat. Jibril pernah berjumpa dengan Nabi. Terjadilah obrolan di situ. Salah satu obrolan Jibril pada Rasulullah SAW adalah seandainya turun hujan, Muhammad kata, maaf bahasa saya tahu berapa debit air. Dari mulai yang besar, yang kecil, hujan angin atau sebagainya. Saya tahu berapa jumlah air yang jatuh ke bumi, kata Jibril. Tapi bila ada satu tempat yang bersolawat, saya tidak tahu berapa rahmat Allah yang mengalir ke tempat itu. Ini menunjukkan bahwa solawat membuka rahmat. Saya lihat kemarin di Inggris, di Chechnya, di Malaysia, dan belahan dunia ini ternyata ramai kembali solawat. Dan itu benar. Silahkan, ada solawat syair yang dinyanyikan, ada solawat syar'i. Inna minasyi'ri hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Istighfar dinyanyikan boleh, salat dinyanyikan silahkan. Itu namanya hikmah. Hikmahnya apa? Minimal mengakui bahwa kita mencintai beliau sehingga nyanyian kita nyanyian tentang nama beliau. Yang ketiga, kufiya amru dunya adalah dilapangkan rezekinya. Maaf kalau hadirin ada waktu pergi ke Santiong Cimahi. Ada pesantren namanya Misbahun Nur. Sudah 20 miliar lebih bikin masjid dan pesantren. Namanya Pak Haji Misbah, istrinya namanya Bu Haji Hais. Saya bertiga ngobrol sambil makan. Saya bilang, Pak Haji saya ikut gembira. Uang banyak digunakan untuk kebaikan. Bikin pesantren, bikin masjid. Saya mau nanya, resepnya apa? Pak Ustadz, di samping saya bekerja keras, saya harus produktif. Tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu yang mendatangkan uang. Saya teringat, sebelum saya ke Bandung, saya datangi para kiai di Pekalongan. Ketemu dengan kiai sepuh, kemanapun pergi, bisnis apapun silahkan, yang penting halal. Tapi kesibukan apapun tidak boleh melupakan sholawat. Jadi Ustadz, itu yang saya amalkan. Saya baca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Muhammad, jam 2 bangun, langsung mandi, baca Quran, tadarus, baca Quran, tadarus, kemudian tahajud sambil subuh, sholawat, kemudian sholat isyraq, nyambung duha. Setelah duha, saya baca doa minta rezeki. Seperti itu rutin saya. Saya merenung ya. Dalam kitab Mukhtarul Hadis, siapa yang baca Sallallahu Alaihi Muhammad, diturunkan pintu-pintu rahmat sampai 70. Rezeki yang jauh didekatkan. Rezeki yang sulit dipermudah. Rezeki yang sedikit diperbanyak. Itulah berkah sholawat. Nah itu hadirin yang dimuliakan Allah. Bukan hanya itu, masih banyak. Saya dapat satu buku dahsyatnya sholawat di Jericho, Palestina. Ternyata sholawat juga apa? Bisa meredakan amarah. Ketika ada demo 212 di Jakarta, polisi bingung. Ini yang datang lebih dari 4 juta. Teman-teman dari Brimob mengumpulkan para asatid. Hasil musyawarah itu, ada pasukan jubah putih atau baju putih, kopiah putih. Kerjanya cuma 2. Satu, baca Asmaul Husna. Yang kedua, baca sholawat. Kenapa? Makin sering bersolawat, urat nadi marahnya itu mengecil. Makanya orang Arab kalau berantem kita rangkul. Shollu ala Nabi, itu berhenti marahnya. Karena sholawat tidak semata-mata cinta sama Nabi. Ada hikmah. Tidak mungkin Allah merintahkan shollu alaihi, sholawatlah kepadanya. Kalau sholawat hanya cinta kepada Nabi, ada hikmah yang lain. Salah satunya bisa meredak marah. Man kaffa ghadabahu kafalu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Tidak sanggup saum hari Senin, tidak sanggup sholawat. Yang ketiga, wal julusu ma'al fuqara wal musibah. Siapa yang mencintai Nabi, duduklah bersama orang fakir dan orang-orang yang kena musibah. Maknanya adalah peduli kepada yatim, miskin dan duafa. Silahkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Kata Nabi, Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya,
pasti Allah akan mencintai kalian. Ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada kurang lebih 13 poin sosial Islam. Badiru bis sadaqah, segera kalian bersedekah. Fa innal balaa la tahataha, sesungguhnya bencana tidak bisa melangkahi sedekah. Makin banyak bersedekah, makin banyak penangkal bencana. Saya Bapak hadirin meninggal dunia agak khawatir, takut luar biasa. Kata Nabi, dzillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuh. Setiap mukmin akan dinaungi pada hari kiamat dengan sedekahnya. Wal musibah, dan mendatangi orang-orang yang kena musibah. Maknanya bisa musibah, sekarang lagi viral luar biasa. Teman-teman kita ikhwatul iman di Palestina, saya lihat ada anak kecil mendadak jadi yatim, seorang ibu mendadak jadi janda, bahkan ada seorang perawat yang histeris. Dugaan saya sakit, ternyata histerisnya bahagia. Suami saya syahid, suami saya syahid. Dan ternyata membantu mereka itu bagian dari cinta kepada Nabi. Saya pernah ke sana 2 kali waktu ke Aqsa. Ternyata anak-anak kecil saya tanya, cita-citanya apa? Syahid. Kenapa? Ingin bersama almarhum ayah saya, kakek saya. Satu kebanggaan di sana itu, kalau anak-anak bisa syahid karena melawan Yahudi. Dan saya Bapak hadirin tidak bisa ke sana. Sesuai dengan kemampuan. Minimal doakan. Kalau tuh ada rezeki silahkan kepada fund sosial yang bisa dipercaya. Karena sekarang hati-hati, wa inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk waspada. Banyak yang mengatasnamakan musibah, mengatasnamakan Palestina, ternyata tidak sampai ke sana. Kehati-hatian itu penting. Takwa itu waqo yaqi wikoyah, artinya hati-hati. Kenapa? Kita ingin mencintai Nabi sesuai dengan sabdanya, wal julusu ma'al fuqara wal musibah. Sering-seringlah duduk bersama orang fakir dan orang-orang yang kena musibah. Seringlah bantu mereka. Insya Allah dengan cara itu, saya Bapak hadirin termasuk orang yang mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi kemampuan untuk selalu mencintai Nabi, minimal saum hari Senin, perbanyak baca sholawat, dan mencintai yatim miskin duafa dan orang-orang yang kena musibah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wal hakim innahu al-ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Hadirin yang dimuliakan Allah, sangat banyak bukti cinta kita kepada Nabi. Ada yang mengatakan 30, 35, ada yang mengatakan tidak terhingga. Saya baru 3 menyampaikan. Saum hari Senin, perbanyak sholawat dan membantu sesama. Pernah hadirin Bapak-bapak terutama yang pernah haji atau umroh, di belakang makam Rasul itu ada tempat yang agak naik sedikit. Itu darut tahajud, tempat tahajud, nah, agak belakang dikit, kurang lebih 9 kali 11 meter. Disitulah baginda Rasul ngumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau mengatakan begini, ada kelompok orang yang aku cintai. Kata sahabat, keluarga ya Rasulullah? Bukan. Kalau aku cinta sama sahabat wajar, itu membantu perjuanganku. Keluargamu ya Rasulullah? Bukan. Kalau aku cinta sama keluargaku wajar, itu darah dagingku. Ada kelompok orang yang aku cintai, seperti aku cinta kepada sahabatku dan keluargaku. Siapa mereka itu? Kata Nabi, yu'minu bi walam yarauni. Mereka mencintaiku tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu hadis pun yang mengatakan Nabi Muhammad pernah ke Indonesia, tidak. Kalau saya Bapak hadirin ditakdirkan Allah haji atau umroh, masih terbayang di benak kita dari pintu Babu Salam mengucapkan Allahumma antas salam, Allahumma ftahli, kemudian maju ke tengah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya temukan orang Pakistan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Makin mendekat, makin mendekat. Ternyata makamnya dipagar dengan jeruji besi. Kalau kita tengok ternyata makamnya cukup sederhana. Tidak sesuai dengan keagungan namanya. Karena kemuliaan seseorang bukan dilihat dari megahnya kuburan, tapi sejauh mana orang itu hidupnya bermanfaat ketika masih hidup. Walaupun saya Bapak hadirin tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita mencintai beliau. Kata Nabi, kelompok itulah yang akan aku gandeng masuk surga bersamaku. Sahabat-sahabat mengacungkan tangan, ya Rasulullah, apa ciri mereka itu?
Mereka sering saum pada hari Senin. Mereka sering bersolawat kepadaku. Dan di tengah-tengah kebutuhan hidupnya, dia sisihkan untuk anak yatim, miskin dan duafa, dan orang-orang yang kena musibah. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, takdirkan kami dan keluarga kami bertemu dengan baginda Rasul di surgamu nanti. Takdirkan kami dan keluarga kami tetap istiqomah saum hari Senin, bersolawat dan peduli pada anak yatim, miskin dan duafa, dan berikan kemampuan kepada kami untuk membantu orang-orang yang kena musibah, khususan yang ada di Palestina. Allahumma anji mustadafin minal muslimina wal muslimat, khususan muslim di Palestina. Allahumma anji mustadafin minal muslimina wal muslimat, khususan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Istiqomahkan kami supaya saum hari Senin. Istiqomahkan kami dalam bersalawat. Istiqomahkan kami membantu sesama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sudah lama kami merindukan hujan. Sebagaimana sabda Rasulmu, hujan itu bisa terhalang karena dosa-dosa manusia. Bila Engkau takdirkan turunkan hujan pada pekan ini, bulan ini, atau hari-hari yang akan datang, takdirkan hujan itu membawa manfaat untuk kami. Bukan hujan yang mendatangkan laknat buat kami. Turunkan hujan yang menyembuhkan penyakit, bukan hujan yang menimbulkan penyakit. Turunkan hujan itu yang bermanfaat besar untuk kehidupan kami, bukan hujan yang melahirkan banjir dan melaknat kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Buka ya Allah pintu-pintu kemudahan, tutup pintu-pintu kesulitan untuk kami. Buka pintu-pintu rezeki untuk kami, rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang sulit dipermudah, rezeki yang sedikit diperbanyak. Bila rezeki ada pada pekerjaan kami, lancarkan seluruh pekerjaan kami sehingga meletakkan rezeki yang halal dan barokah. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Mughni, ya Kafi, ya Basit, ubsut alaina rizqan thayyiban halalan wa khairan katsiran. Sahabat-sahabat kami yang kena musibah, yang sakit, sembuhkan mereka seperti sembuhnya Nabi Ayub dari sakitnya. Sahabat-sahabat kami ikhwatul iman yang sedang diberi kesulitan utang piutang, bebaskan dari belenggu utang piutang sehingga mereka hidup damai, tidak memikirkan utang piutangnya. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minal muhsinin, Rabbana hab lana minal muqarrabin, Rabbana hab lana minal muttaqin. Solehkan anak cucu kami, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, rajinkan ibadahnya. Permudah anak cucu kami menerima ilmu dari guru-gurunya. Pertemukan anak cucu kami dengan jodoh yang soleh dan solihah. Yang sudah berumah tangga, rukunkan rumah tangganya, bahagiakan rumah tangganya seperti bahagianya rukunnya rumah tangga Rasulullah SAW. Berikan kemampuan kepada kami untuk membantu miskin dan duafa. Berikan kemampuan kepada kami untuk membantu orang-orang yang kena musibah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.